Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Berry Kontraktor NBSI. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang siapa saja dan background apa saja yang bisa mendirikan perusahaan kontraktor. Ikutin video ini sampai selesai, jangan sampai teman-teman gagal paham atau salah arti, karena saya akan jelaskan menurut versi saya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang udah senior, mohon maaf, saya di sini hanya sebatas berbagi pengalaman yang pernah saya dapat. Ikutin terus video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan untuk menyemangati saya membuat video yang lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram saya berry_nbsi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan melewat IG juga boleh. Ikutin terus. Saja yang berhak atau siapa yang background apa saja ya mereka itu untuk mendirikan perusahaan kontraktor. Menurut saya siapapun orangnya, selagi dari dia itu masih warga negara Indonesia dan masih di wilayah Republik Indonesia, itu dia berhak kalau seandainya ingin mendirikan perusahaan. Harus duit banyak? Tidak. Harus berpengalaman besar? Tidak. Harus punya modal besar? Juga tidak. Intinya apapun yang akan kita kerjakan, yang pasti niat dulu. Jadi kalau seandainya teman-teman udah niat untuk mendirikan perusahaan, itu semua ada jalannya. Di samping ya sedikit informasi dari teman-teman, dari YouTube, dari pengalaman pribadi, itu semua bisa dijalankan. Sebenarnya perusahaan itu atau perusahaan itu lanjutan dari usaha sebenarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman pingin usaha, ya sebenarnya saya hanya sebatas informasi aja. Bukan berarti saya sudah menjadi pengusaha, juga tidak. Tapi saya sudah berusaha, itu memang. Tapi belakangan ini ya kayak hampir apa namanya itu tajir atau kayak orang-orang itu belum, masih menikmati prosesnya. Karena saya masih teringat kata-kata almarhum Bob Sadino, Pak, saya nggak ada modal, tapi lu punya dengkul kan. Bagaimana kalau seandainya dengkul kamu itu saya nilai 500.000, saya hargai 500 juta, kata dia kan. Berarti kita udah punya modal 500 juta dengan dengkul. Jadi saya masih berpatokan dengan kata-kata beliau tersebut, diiringi dengan doa, ikhtiar, dan usaha gitu. Udah banyak usaha yang udah saya jalani, ya pastinya pasang surut. Di samping pasang surut itu saya mendapatkan pengalaman mulai dari peternakan, pertanian, perdagangan, jual beli, itu udah pernah saya jalani. Tapi yang namanya di setiap ada hasil juga ada gagalnya, tapi saya selalu mengikuti proses. Saya nikmatin prosesnya, ya hasil ya yang di atas saja yang menentukan. Mungkin sampai sekarang ini saya belum dapat yang namanya usaha betinanya, masih usaha jantan aja semua, jadi belum bisa berkembang biak. Tapi saya yakin suatu saat itu akan berkembang, dan saya yakin suatu saat itu akan berhasil. Karena pemilik KFC, saya tidak tahu namanya siapa, karena saya pernah membaca artikelnya, dia sukses di hampir umur 70-an sekian, dia baru sukses sampai sekarang dikenal orang. Dan ada juga orang yang berusaha masih muda juga udah sukses, seperti pemilik Gojek, pemilik
Ruang Guru, pemilik Tokopedia, pemilik Facebook, itu mereka masih muda semua juga udah sukses. Jadi sukses dan tidaknya itu tergantung dari kita. Kalau seandainya kita mau sukses ya berusaha, dan gitu juga perusahaan. Oke, kita masuk ke topik aja sebenarnya. Siapa saja yang berhak mendirikan perusahaan? Gimana kalau seandainya saya bukan background sipil? Bisa nggak menjadi kontraktor? Saya hanya tamatan IPS, bisa nggak mendirikan kontraktor? Saya hanya sebagai tamat SD, bisa nggak menjadi kontraktor? Hampir semua pengusaha tempat saya bekerja, bukan semua sih, ada beberapa, selalu mereka membanggakan bahwa saya tidak tamat SD, tapi dia adalah pemilik developer terbesar di kota saya tempat tinggal sekarang. Di situ saya salutnya sama beliau. Artinya apa? Pendidikan bukan berarti menghambat kita untuk sukses, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kita membandingkan, sedangkan dia katanya tidak tamat SD bisa bisa sukses, apalagi kita yang sekolah di tamatan baik tamat SMP, tamat SMA atau tamat kuliahan. Intinya gini, saya tidak membandingkan mereka tamat apa, kita kembali ke pribadi kita, kembali ke diri kita sendiri aja. Mohon maaf kalau seandainya saya kata-kata ada yang salah. Sebenarnya sukses itu milik semua orang, tapi waktunya aja yang belum tepat. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa saya mendirikan perusahaan, bisa. Jadi selagi teman-teman memiliki tekad yang kuat, ya coba aja dulu, apa salahnya. Ya kalau nggak dicoba kita nggak bakalan tahu. Contoh kayak kita masak rendang, enak nggak enaknya kan kita cicipin dulu. Enak nggak enaknya kan kita buat dulu. Tapi kita, wah takutnya nggak enak, belum dicoba udah nyerah. Artinya ya buat aja dulu. Ini rendang. Ternyata nggak enak, ya kasih garam. Oh ini harganya pas. Oh rasanya seperti ini. Oh rasanya seperti ini. Ya nanti tinggal pembaharuan atau perbaikan dikit sedikit sedikit karena kita udah tahu dasarnya seperti apa. Begitu juga perusahaan. Saya dulu juga mana pernah memikir bahwa saya harus memiliki perusahaan. Jadi saya nggak pernah kepikiran. Tapi karena saya setiap kali dapat proyek, mereka selalu bertanya legalitas Bapak mana. Ya mau nggak mau harus saya buat. Modalnya apa? Ya modalnya tinggal telepon notaris saja, atau ya telepon notaris waktu itu, Pak saya mau buat PT namanya ini. Ya udah saya buat. Harganya berapa? Sekian. Oh oke, tunggu dulu Pak, nanti saya cari uang dulu. Ya udah saya cicil. Cicil dalam arti ya saya dapat proyek yang kecil-kecil, dari situ saya juga bisa mendirikan perusahaan gitu loh. Tapi macam mana kalau seandainya saya tidak ada background dari sipil? Kalau seandainya teman-teman pengen membuka perusahaan jasa konstruksi, tidak ada background di dunia teknik sipil, kan bisa meng-hire orang yang tamat teknik sipil atau menggaji seorang profesional, baik dia itu ahli di manajemen kah, ahli kah di konstruksi kah, ahli menghitung RAB kah, ya tinggal bayar aja. Negosiasi sama mereka, sistemnya gimana, saya ada proyek, apakah Bapak mau gabung sama saya, bagi hasil atau gaji per bulan, ya kan tinggal bayar aja mereka. Artinya tidak ada hal yang sulit jika seandainya mau kita mencobanya. Gimana kalau seandainya saya cuma tamat arsitek? Arsitek dengan sipil itu saudara, yang saya tahu itu saudara. Sebab kenapa? Bangunan tidak akan jadi kalau tidak ada arsitek, gitu kan? Dan bangunan juga tidak akan jadi kalau seandainya tidak ada sipil. Kenapa saya bilang demikian? Suatu bangunan itu akan didesain sama arsitek dulu. Jadi kalau seandainya teman-teman tamatan arsitek, ini hanya khusus untuk pemula-pemula atau mahasiswa yang baru tamat atau gimana, bukan mendahului yang udah senior-senior. Jadi kalau seandainya tamat arsitek tadi, ya tinggal buka jasa konsultan, bisa konsultan perencana, konsultan pengawas, itu juga bisa. Di video selanjutnya nanti akan saya buat perbedaan antara arsitek dengan sipil, perbedaan kerjaan antara arsitek dengan sipil. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, saya cuma tamatan arsitek, apakah bisa buka usaha jasa konstruksi? Ya sangat bisa. Jadi nanti seandainya dapat proyek perumahan semisal kan,
Ya teman-teman tinggal desain aja, oh bentuknya gini 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 nih. Nanti tinggal kasihkan ke sipil, tolong hitungkan ini strukturnya kuat atau tidak. Ya udah selesai. Jadi menurut saya tidak ada halangan apapun background masing-masing teman-teman. Jika ingin membuka usaha jasa konstruksi, ya silahkan. Nanti teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Di sana tip pemula untuk membuka jasa kontraktor. Kenapa demikian? Ya teman-teman harus tahu dulu setidaknya langkah-langkah atau step by step yang umum aja dulu. Apa itu yang namanya RAB, apa itu struktur, apa itu eh, RAP, gimana cara mencari tukang, gimana cara menghandle supplier, bagaimana mencari klien. Nah, di sana teman-teman harus artinya tahu dulu dasarnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai setelah teman-teman buka jasa konstruksi dengan bangganya dapat proyek, tahu-tahu karena perhitungan yang salah membuat teman-teman jadi rugi. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman viewer dan subscriber semua, apakah kita bisa kaya untuk membuka usaha jasa konstruksi ini? Dua pertanyaan, dua jawabannya. Kenapa saya bilang dua? Kita bisa sangat kaya dengan jasa konstruksi ini kalau seandainya proyek mengalir terus, bahkan dengan cara cepat. Dan kita juga bisa langsung down, langsung harta habis, bahkan yang ada pun bisa terkuras kalau semua perhitungan yang salah. Kenapa saya bilang demikian? Contoh, misalnya teman dapat proyek 10 juta misalnya. Tahu-tahu setelah dihitung-hitung itu anggarannya itu udah 11 juta sekian, otomatis nombok dong 1 juta. Tapi kalau seandainya teman-teman tahu bahwa biayanya ini adalah 10 juta, kita up 10% untuk jasa konstruksinya, berarti sekitaran 1 jutaan, berarti udah untung kita 1 juta dengan modal 10 juta tadi. Tapi kita bisa memanajemen dengan baik. Artinya memanajemen dengan baik, tidak melakukan kesalahan saat pengerjaan, artinya bongkar pasangnya bangunan. Kita tahu material di mana yang bermutu bagus tapi harganya murah. Kita tahu mencari posisi tukang yang profesional tetapi kerjanya bagus, dan kita juga bisa ngepres lagi harga yang kita dapat tanpa mengurangi kualitas yang ada. Ya tambah lagi dong untungnya yang kita dapat gitu kan. Nah, makanya harus di manajemen dengan baik. Kalau seandainya teman-teman bisa melakukan yang demikian, ya alangkah bagusnya. Nah, terus berdasarkan pengalaman saya, siapa saja yang bisa menjadi kontraktor atau jadi pemborong ini, semua orang bisa. Saya dulu pernah kenal di kota ini salah satu warga Tionghoa. Jadi dia itu dulu supplier bangunan dan saya di sana menjadi pengawas gitu kan. Dan beliau datang kepada saya, "Oh, ini gimana ini pembayaran saya untuk material belum dibayar sampai sekarang, kontraktornya mana?" Ya, yang saya tahu kontraktornya nggak di sana lagi ya, kayaknya kabur karena mereka katanya rugi gitu kan. Jadi setelah saya cerita-cerita sama Pak Ahong itu, bagaimana kalau Pak Ahong kalau seandainya modalnya kuat, gimana nggak jadi kontraktor aja, saya bilang kan. Ya saya nggak tahu, ya caranya gampang. Pak Ahong tinggal hire tukang yang tinggal ini, artinya yang tinggal itu yang ditinggalin sama mandor sebelumnya, bayarkan gajinya, ambil alih pekerjaannya. Pak Ahong tinggal supply material Pak Ahong, karena Pak Ahong juga toko material gitu kan. Nah, akhirnya saya kasih tips seperti itu, akhirnya dia ya secara kasarnya memahami apa yang saya sampaikan gitu kan. Nah, jadi setelah beberapa hari itu akhirnya dia ambil alih, bahkan dia kasih harga murah. Kenapa saya bilang harga murah? Yang penting tukang tadi, mandor tadi mereka bayar, jasa konstruksinya mereka nggak ngambil. Tetapi semua toko bahan material dia itu jalan semua. Nah, dia buat prinsipnya seperti itu sampai dia punya, dari waktu itu batako itu kalau nggak salah harganya masih 900 1000 satu bijinya batako itu. Daripada dia beli, akhirnya dia bikin percetakan batako. Dia cetak sendiri, dia hire tukang, sewa tukang, jadi cetak sendiri untuk perumahan tipe 28 kalau yang nggak salah waktu itu. Dan akhirnya ya
dia menjadi kontraktor besar sekarang gitu loh. Eh, Bukan perumahan tipe 28 lagi yang dia kerjakan, bahkan udah mengerjakan tipe-tipe 45, tipe 50, tipe 108, tipe 105, rumah-rumah developer yang bertingkat. Bahkan pernah mengerjakan gedung karena orang percaya bahwa yang dia kerjakan itu ya selesai semua dengan harga ya, artinya lumayan, bukan murah, bukan murahan, tapi relatif murah lah gitu kan. Kenapa? Karena dia jasa konstruksinya tidak terlalu besar dia ambil, tapi yang intinya toko materialnya itu jalan semua. Nah, itu dia buat seperti itu. Banyak juga kok yang mereka selalu tumpang tindih, bukan tumpang tindih, saling membantu seperti itu. Terkadang dia membuka jasa konstruksi sebagai direkturnya dan dia cari toko bangunan sebagai komisarisnya. Artinya untuk pendanaan nantinya. Ada juga yang seperti itu gitu loh. Jadi karena untuk mendirikan perusahaan itu tidak bisa satu orang, boleh keluarga, misal direkturnya suaminya, nanti komisaris istrinya, direktur yang lain atau anaknya, itu boleh. Kalau seandainya teman-teman percaya sama tim atau rekanan kerja, alangkah bagusnya ya cari pendanaannya sebagai komisarisnya. Jadi kalau seandainya kita punya proyek, mereka juga bisa mendanainya. Intinya kalau bagi saya ini masih terkendala, walaupun saya ada video cara mendapatkan proyek, tapi untuk menggolkan proyek itu saya masih kewalahan sampai sekarang. Itu untuk saya, tetapi kalau seandainya untuk orang ya sedikit demi sedikit ada juga saya membantu sampai orang itu dapat kerjaan, itu ada aja. Tapi ya namanya balas budi tergantung dari dia, asal kalau dia mengingat jasa kita ya mungkin dia juga bantu kita, tapi saya nggak selalu mengungkit, nggak pernah mengungkit karena rezeki itu masing-masing. Yang penting saya juga berusaha aja, sama kayak saya bikin video ini, nggak penting itu sebenarnya, ya penting juga di monetize sama YouTube atau dibayar iklannya sama YouTube. Tujuan pertama saya dari buat video ini hanya sebatas video jasa promosi, supaya video saya ini bisa dilihat sama orang. Dan alhamdulillah dari hasil video saya ini saya udah bisa mengkredit tanah ya 8 kali 10 kalau nggak salah, itu 3 bulan lagi lunas. Mungkin saya kedepannya nanti akan bikin rumah di sana, mulai dari dasar. Intinya saya penting berani aja dulu, yang nanti rezeki Tuhan yang menentukan. Karena saya yakin dari 3 hal, makanya saya selalu berbagi. Setidaknya doa anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Setidaknya video saya ini bermanfaat bagi orang lain. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini, terlalu panjang lebar. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, atau ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan. Mungkin next video akan saya jawab lagi kalau seandainya yang sekarang ini masih ngawur gitu kan. Intinya ya berkarya aja dulu, buat aja dulu apa yang bisa kita buat gitu loh kan. Jadi kalau seandainya teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, silahkan di share di Facebook atau di media sosial lainnya kayak di Instagram. Ikutin terus video saya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu untuk mendukung video saya ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya Berry_NBSI, dan juga Instagram saya Berry_MJ. Dan juga ada grup di Facebook, itu nama PT saya PT Nusantara Bangun PT sendiri aja lupa, Nusantara Bangun Semesta Indonesia. Silakan dicek ya, mungkin ada bukan sejarah sih, sedikit video-video atau foto-foto proyek yang pernah saya kerjakan. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Selamat malam.